Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Prestasi, apa kabarnya di tahun 2023 ini? Tentunya harapan kita semua, teman-teman Sobat Prestasi, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semua harapan, cita-cita, serta keinginan akan terwujud di tahun 2023 ini dengan indah. Amin. Dan saya ingin menyapa Sobat Prestasi dimanapun saja berada pada program podcast Jawara Prestasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, di mana podcast Jawara Prestasi ini akan menampilkan atau menayangkan serta menyuguhkan berbagai pembahasan topik yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya, dan tentu saja dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan tema kita di awal tahun 2023 ini adalah mengenai resolusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten tahun 2023. Sudah hadir bersama saya narasumber yang begitu istimewa. Langsung saja kita sapa beliau, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Bapak Tejo Harwanto. Selamat pagi Pak Tejo. Selamat pagi Bu Wita. Boleh saya panggil Pak Tejo saja ya Pak ya? Iya, biar kita lebih akrab. Pak Tejo, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kebetulan hari Jumat, tadi saya sempat goes ke pantai Gope namanya. Wow. Gope itu 500. Gope itu 500 ya Pak? Jadi bayar 500. Padahal saya ke sana nggak bayar. Karena performanya udah bagian dari yang jaga keamanan pantai Gope, katanya seperti itu. Oh, pantas Bapak terlihat fit dan fresh hari ini. Amin, amin, Luar alhamdulillah. biasa. Kalau boleh, Bapak boleh menyapa Sobat Prestasi dimanapun berada yang saat ini sedang menyimak kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai pulau yang terjauh di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di pagi hari ini sahabat prestasi seluruhnya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pak Tejo, boleh kita berbincang-bincang sambil Bapak menikmati teh hangat yang sudah tersedia. Terima kasih Bu Wita. Ya. Ini menarik sekali nih. Pagi hari ini saya goes olahraga, terus di podcast Sahabat Prestasi dapat teh yang cukup segar untuk tubuh saya. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Sobat Prestasi, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Bapak, berkaitan dengan yang namanya tahun baru, pasti ada harapan baru, pasti ada capaian cita-cita ke depan selama 1 tahun. Tapi berkaitan dengan itu, kita berbicara mengenai resolusi. Sebelum kita berbicara mengenai harapan yang akan datang, pencapaian kinerja di tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten itu seperti apa Pak? Gini Bu Wita, jadi kita sekarang menginjak di tahun 2023 nih. Iya, betul sekali. Jadi 2022 telah kita lalui. Iya. Dan itu menjadi satu pembelajaran tersendiri bagi kita semua seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten terhadap laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah yang mendapat beberapa poin yang cukup membanggakan gitu, seperti itu. Dari mulai awal Januari 2022 sampai Desember 2022 untuk capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Yang pertama, pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menjalankan 9 fungsi unit utama. 9 fungsi? Iya, 9 fungsi unit utama. Dari 9 fungsi unit utama dibagi 4 divisi. Dari divisi administrasi, divisi keimigrasian, divisi pemasyarakatan, dan divisi pelayanan hukum dan HAM. Ada beberapa penghargaan. Yang pertama yang sangat menonjol itu adalah
terbaik kedua dalam pengelolaan anggaran. Wow. Dalam penyerapan itu sekitar 99,56% kita pengelolaan anggaran. Oh, luar biasa. Jadi seluruh jajaran secara optimal mereka melaksanakan target kinerja yang sudah digariskan pada tahun 2022. Lalu di divisi pelayanan hukum dan HAM ada beberapa penghargaan. Salah satunya kita mendaftarkan 10.000 lebih UMKM dalam kekayaan intelektual, yaitu merek beberapa indikasi industri, desain industri, lalu ada paten, lalu ada pendaftaran yang sangat menonjol adalah bagaimana UMKM pada saat pandemi COVID-19 merupakan pelaku usaha yang tidak kolab gitu. Sehingga diharapkan pada saat itu kita dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dari UMKM. Lalu selanjutnya di tahun 2022 juga kita mendapatkan rekor muri waktu itu. Wow, dalam hal apa tuh, Pak? Dalam hal kita memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Wah, luar biasa Salah sekali. satunya kita bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum, kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder dari akademisi, dari kepolisian, lalu ada dari notaris, sehingga sosialisasi, edukasi di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan pengetahuan dan lain sebagainya kepada masyarakat. Lalu untuk divisi keimigrasian, kita mendapatkan PNBP paling besar itu sekitar 27 miliar lebih lah. Lalu ada yang menarik, ternyata untuk paspor 10 tahun kita lebih dari 6.000 paspor kita keluarkan. Lalu ada program untuk second home bagi pengusaha asing bisa bertempat tinggal di Indonesia sebagai rumah kedua. Keuntungannya apa? Investasi akan datang, investasi akan ada di Indonesia. Oleh sebab itu, ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah maupun di seluruh Indonesia. Lalu untuk divisi pemasyarakatan, hampir 1.800 narapidana memiliki keterampilan yang bersertifikat. Lalu untuk klien itu adalah warga binaan pemasyarakatan yang melaksanakan program CB, PB, itu sekitar 1.600 lebih lah. 1.600 lebih sudah mendapatkan pekerjaan di luar lembaga. Jadi atas upaya kerja keras dari pembimbing pemasyarakatan, sehingga narapidana yang telah bebas keluar itu dibekali keterampilan dan sudah mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Terus terakhir yang menarik bahwa seluruh pengorganisasian dari mulai divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi keimigrasian maupun divisi pelayanan hukum dan HAM itu memiliki tingkat soliditas yang sangat tinggi. Yang pertama bisa dilihat dari IKPA-nya. IKPA kita 95 lebih. Terus ada penilaian tentang integritas, lebih dari 96% kita miliki kemampuan itu. Dan ini merupakan salah satu wujud komitmen dari seluruh jajaran petugas pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Wow, luar biasa ya. Banyak sekali pencapaian kinerja di tahun 2022 ya Pak. Semuanya bersinergitas ya. Bersinergitas dan kita berkolaborasi dengan stakeholder lain. Karena stakeholder lain itu akan membantu pelaksanaan kinerja tugas fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Oke. Tadi di kantor wilayah ada 4 divisi, divisi administrasi, kemudian divisi keimigrasian, kemudian divisi pelayanan hukum dan HAM, serta divisi pemasyarakatan. Nah, kalau di bawah naungan pembinaan dari Kementerian kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu ada berapa satuan kerja, Pak? Jadi kita melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap 19 satuan kerja, baik pemasyarakatan maupun keimigrasian. Dan yang paling menarik di sini bahwa di beberapa tempat, khususnya di pemasyarakatan misalnya, itu ada beberapa satuan kerja yang melaksanakan pembinaan secara progres. Peningkatan pelaksanaan pembinaan di lapas itu sangat tinggi. Misalnya di lapas pemuda. Jadi yang tadinya warga binaan masuk itu SMA, keluar S1. S1 nanti mudah-mudahan keluar S2. Itu merupakan program-program yang mestinya itu dapat dicontoh oleh beberapa lembaga pemasyarakatan baik di Banten maupun di luar Banten seperti itu. Karena masyarakat mengharapkan selama mereka melaksanakan pidana di dalam lapas itu harus ada perubahan. Dulu ada asumsi ya, waktu di luar itu nyuri sepeda, di dalam belajar jadi keluar nyuri motor gitu. Ada skill lain ya? Ada tambahan skill yang negatif. Nah ini kan enggak sekarang. Kita berupaya untuk memberikan pembelajaran yang maksimal terhadap warga binaan pemasyarakatan. Ini positif ya Pak? Positif, alhamdulillah sudah ada indikator laporan bahwa dari beberapa warga binaan pemasyarakatan sudah memiliki pekerjaan dan membuat lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu saya berupaya untuk tahun 2023 mendorong terus berkenaan dengan pembinaan yang ada di lapas maupun rutan. Wow, luar biasa sekali pencapaian yang telah diraih oleh jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Tadi berbicara mengenai pencapaian target kinerja di tahun 2022. Bagaimana dengan pencapaian kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten di tahun 2023 ini, Pak? Mengingat kalau kita lihat di tahun 2023 ini adalah tahun menjelang pemilu. Pastinya suasana akan banyak terpengaruh oleh kondisi politik di negara kita saat ini. Apa resolusi yang akan Bapak lakukan? Jadi ada beberapa resolusi tahun 2023 ini mudah-mudahan mengangkat kinerja lebih baik lagi di tahun ini dibandingkan tahun 2022. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan arahan, bimbingan, masukan dari pimpinan di pusat, baik Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Irjen, dan beberapa pejabat tinggi media sehubungan dengan upaya-upaya, langkah-langkah untuk peningkatan kinerja di tahun 2023 nih. Yang menarik itu malahan kita diberikan arahan strategi gitu. Bagaimana di tahun 2023 pencapaian kinerja, baik laporan keuangan, laporan kinerja instansi pemerintah itu dapat meningkat gitu. Ada beberapa arahan. Yang pertama bahwa pada tahun ini adalah tahun politik, bahwa ASN, PNS harus netral, tidak berpihak, tidak melakukan politik praktis. Lalu untuk strategi penyerapan untuk di awal-awal tahun mempercepat penyerapan anggaran, berupaya untuk memberikan kesejahteraan karena dampaknya kan efek dari pembelanjaan kita itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Iya, betul. Seperti itu. Lalu kedua bahwa ini masih pandemi nih, masih pandemi COVID-19, apalagi wilayah Banten itu sering ada gempa, puting beliung, banjir, banyak sekali. Oleh sebab itu harus disikapi dengan mitigasi risiko. Jadi mitigasi risiko itu adalah deteksi dini terhadap gangguan alam. Pimpinan menyampaikan bahwa untuk mengurangi dampak itu, untuk dapat kiranya kita melakukan langkah-langkah untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh jajaran berkenaan dengan bencana,
ada perencanaan, ada pelaksanaan, bagaimana nanti kalau memang terjadi bencana, kita harus mengupayakan program-program pemulihan terhadap manusianya, barangnya, sarprasnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di 2023 diharapkan apapun bencana yang dapat merusak sarana prasarana dapat diminimalisir gitu, seperti itu. Oke, tadi ini pencapaian di resolusi di tahun 2023. Tapi kan kita berbicara apabila pencapaian itu tidak sesuai dengan harapan. Apa nih mungkin ada tips dan trik ataupun solusi Bapak dalam menghadapi kendala di resolusi nanti tahun politik pastinya ya Pak ya? Jadi yang pertama kita harus memiliki strategi menyikapi apabila ada beberapa kendala yang menghambat tugas fungsi kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat itu. Yang pertama dengan sendirinya kita harus melakukan pengawasan, pembinaan, pemantauan terhadap kinerja seluruh satuan kerja. Karena seluruh satuan kerja itu berdampak terhadap kinerja di kantor wilayah. Oleh sebab itu secara rutin dan berkala kita harus melakukan analisis evaluasi berkenaan dengan tugas fungsi yang dijalankan oleh seluruh satuan kerja, termasuk di kantor wilayah itu sendiri. Lalu menerapkan kolaborasi sinergitas terhadap dengan instansi lain itu guna meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi, karena setiap organisasi tidak sempurna, mulai sumber daya manusia, sarana prasarana, lalu regulasinya dan keuangannya. Ada beberapa hal yang menarik, misalnya contoh yang paling sederhana adalah di tugas fungsi pemasyarakatan. Nah itu kan kadang-kadang ada gangguan keamanan, ketertiban, kita minta bantuan kepolisian, TNI, lalu pembinaannya kita minta bantuan Forkopimda ya, termasuk pemerintah daerah, termasuk bagaimana pemulihan kesehatan, ketergantungan narkoba dengan BNN dan lain sebagainya. Lalu di imigrasi ada namanya Timpora, kita kerjasama dengan Pemda, dengan kepolisian, kependudukan, dinas perindustrian, perdagangan. Lalu tentang bencana alam BNPB kita kerjasama. Oleh sebab itu kolaborasi dan sinergitas itu perlu untuk ditingkatkan di tahun 2023. Lalu kita memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal, no pungli, no gratifikasi, sehingga dapat menciptakan satuan kerja dalam mewujudkan WBK dan WBBM. Pada tahun 2022 kemarin ada satu satuan kerja, yaitu Kanwil TPI Cilegon. Masuk dalam penilaian tingkat pusat. Untuk penilaian internal sekitar 9 satuan kerja sudah masuk, tapi karena kuotanya hanya 25, jadi untuk Banten yang terpilih 1 satuan kerja. Diharapkan di 2023 ini ada beberapa satuan kerja yang akan menjadi salah satu konstantan untuk dapat mewujudkan WBK maupun WBBM. Nah, dengan adanya WBK WBBM dengan sendirinya itu akan mewujudkan layanan yang optimal, layanan yang profesional, layanan yang berintegritas, sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang optimal. Iya, berkaitan dengan layanan yang optimal yang dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, apalagi secara kasus COVID-19 sudah mulai menurun dan pemerintah pun sudah mulai mencabut PPKM. Pastinya pelayanan yang akan diberikan oleh kantor wilayah lebih maksimal lagi ya Pak ya? Iya, betul Bu Ita. Pak, ini bincang-bincang yang sangat menarik sekali ya Pak ya, mengenai
Tadi kita sudah berbicara mengenai pencapaian target kinerja di tahun 2022. Kemudian resolusi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2023. Kemudian apabila ada kendalanya seperti apa, Bapak pun sudah mengutarakan strateginya. Ada sesuatu yang bisa diimplementasikan, Pak, dari pastinya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mempunyai resolusi seperti apa, Pak? Jadi yang memang diterima langsung masyarakat, ini menarik ini sebenarnya. Yang pertama adalah bantuan hukum gratis. Bantuan hukum untuk gratis. 2023 saya akan dorong beberapa organisasi bantuan hukum. Ini untuk kalangan mana saja, Pak? Ini untuk kalangan seluruh wilayah Banten, tapi yang miskin. Oh, siap. Yang tidak mampulah untuk mendorong hak-haknya dalam proses persidangan. Sehingga masyarakat itu dapat secara optimal meraih keadilan dalam proses hukum. Iya, betul. Itu yang pertama, bantuan hukum. Yang kedua itu ada hubungannya kembali lagi untuk masyarakat khusus nih. Masyarakat khusus itu di lapas di rutan itu masyarakat khusus. Jadi masyarakat yang menjalankan pidana di lapas maupun rutan. Nantinya masyarakat khusus itu warga binaan pemasyarakatan akan dilanjutkan, akan diberikan pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Kepribadian misalnya sekolah gitu kan, melanjutkan sekolahnya. Lalu ada beberapa program pembinaan keagamaan, ada hafiz dan lain sebagainya. Lalu untuk pembinaan kemandirian tetap dilanjutkan ini. Bagaimana kita bekerja sama dengan PUPR nih. Jadi Kementerian PUPR menjalin kerjasama dan akan mengeluarkan sertifikasi kemampuan, kompetensi, keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan, sehingga warga binaan pemasyarakatan setelah keluar dia memiliki kompetensi keterampilan yang baik dan mungkin beberapa pelaku usaha yang ada di luar, pengusaha dan lain sebagainya dapat menyerap tenaga kerja dari lembaga pemasyarakatan maupun rutan. Itu sertifikatnya bisa berlaku di mana saja? Berlaku di mana aja, dan ada indikator penilaian keterampilan di situnya nanti, ada poin-poinnya dan boleh dibuktikan bahwa mereka benar-benar terampil di mebeler misalnya, lalu terampil di pembuatan batik dan lain sebagainya, sepatu, lalu ada nanti jadi chef mungkin ya, karena dilatih untuk membuat kue atau menu-menu tertentu di dalam lapas. Lalu selanjutnya masyarakat dengan sendirinya akan menerima sosialisasi dan edukasi berkenaan dengan kekayaan intelektual nih. Jadi UMKM, pedagang-pedagang kelas ekonomi rendah ya, itu dapat mendaftarkan mereknya, sehingga value dari produknya, value dari jasanya nantinya akan bersaing sehat dan akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha itu sendiri gitu. Apalagi masyarakat ya sekarang tengah berlomba-lomba untuk menciptakan UMKM ya, Pak? Iya, betul itu. Maksudnya mereka pelaku usaha buat sesuatu yang bisa dijadikan ekonomi untuk rumah tangga mereka di rumah. Ya, kalau kita lihat juga pemerintah memang di era Presiden Joko Widodo juga sangat membumingkan UMKM ini ya, Pak ya? Betul itu, Bu. Karena yang bertahan pada saat pandemi itu ya UMKM. Karena yang pertama UMKM itu memiliki pangsa pasar yang begitu luas dengan nilai ekonomi, daya beli masyarakat bisa mengakses itu gitu, seperti itu. Ini perbincangan yang amat sangat luar biasa. Dilihat tadi pencapaiannya luar biasa juga, kemudian resolusi yang sudah Bapak sampaikan juga amat sangat luar biasa. Mungkin ada yang akan Bapak sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bapak beserta jajaran di tahun 2023 ini, harapannya seperti apa, Pak? Harapan kami untuk seluruh jajaran ya, khususnya saya sebagai Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan yang optimal layanan kepada masyarakat
dan berdampak terhadap kesejahteraan, keadilan, dan untuk meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat seperti itu. Yang kedua, mudah-mudahan layanan yang kita berikan itu berdampak terhadap sejauh mana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, saya juga berupaya seluruh jajaran untuk kiranya memberikan layanan kepada seluruh masyarakat, baik di daerah maupun di kota-kota, baik anak-anak mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bagaimana mereka dapat menyerap transformasi pengetahuan berkenaan dengan misalnya administrasi hukum umum, perseroan perorangan, kekayaan intelektual, lalu tidak ada lagi masyarakat, kan kita meningkatkan masyarakat supaya pinter nih. Iya, betul. Jangan sampai warga binaan yang keluar masih dibully nih. Iya, betul. Jadi masih ada labeling terhadap warga binaan yang sudah keluar, karena kejahatan ulang timbul itu bukan karena warga binaan pemasyarakatan itu, tapi juga labeling yang dilakukan oleh masyarakat. Ayo kita sama-sama fair dan saling membantu sehingga keamanan, ketertiban, kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Banten itu akan meningkat gitu loh, Bu. Baik, Bapak, pastinya kantor wilayah Kementerian Hukum mempunyai jargon mungkin, Pak? Jargon. Apa tuh Pak jargonnya, Pak? Jargon kami itu semakin pasti jawara. Semakin pasti jawara. Semakin pasti dalam memberikan pelayanan kepada publik ya, Pak ya? Jawara ini bukan preman loh. Oh, bukan? Kita bukan. Oke, bukan apa tuh, Pak? Minta-minta. Jawara itu kesatria sebenarnya. Oke. Jawara pahlawan-pahlawan tangguh gitu. Jawara tidak menindas. Jawara tidak diskriminasi. Jawara tidak malas, tidak bobo. Tidak Jawara malas, akan bekerja gitu. Siap. Dan Jawara akan jujur, akan ikhlas, madani ini Jawara. Jadi madani itu regulasi sesuai dengan nilai norma agama, sosial dan masyarakat. Itu Jawara. Wah, luar biasa ini Jawara ya. Bukan Jawara berarti yang agak preman-preman gitu, bukan ya, Pak ya? Ada Jawara tuh bukan preman. Kita gelorakan sama-sama ya teman-teman ya, dengan penuh semangat di awal tahun 2023 ini. Salam pembaharuan. Kami pasti. Salam pembaharuan. Kami pasti. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten semakin pasti Jawara. Baik, terima kasih Pak Tejo Harwanto, terima kasih atas kesediaannya Bapak memenuhi undangan kami sebagai narasumber di podcast kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan teman-teman Sobat Prestasi juga sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Ini perbincangan kita, semoga kita semua ASN Kementerian Hukum dan HAM tetap semangat bekerja dan berkinerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna kemajuan bangsa dan negara. Kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita.